Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Dwiatasari dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, dengan NIM 0305202034, kelas PM2, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Pencantuman sebuah buku dalam daftar pustaka pada sebuah karya ilmiah erat hubungannya dengan pengutipan buku, karena daftar pustaka disertakan pada akhir-akhir tulisan. Pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Unsur-unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu 1. Nama pengarang, tahun terbit, tanggal akses, nomor, judul, edisi jika ada, tempat penerbit, nama penerbit, dan website. Kedua, untuk memisahkan bagian-bagian digunakan tanda titik, tanda koma, dan tanda titik dua. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka yaitu 1. Nama pengarang ditulis terbalik. Nama terakhir diletakkan pada bagian depan dengan tanda koma. 2. Jika pengarang ada 2, maka pengarang pertama saja yang dibalik namanya diberi tanda pengumum. Dan 3. Jika pengarang 3 orang atau lebih, pengarang pertama ditulis terbalik, pengarang lainnya ditulis dengan menggunakan DKK atau dan kawan-kawan. Keempat, jika pengarang adalah editor, setelah nama ditulis ED untuk satu editor dan EDS untuk beberapa editor. 5. Gelar kesarjanaan dan keagamaan tidak dituliskan. 6. Judul ditulis miring untuk komputer dan diberi garis bawah untuk tulis tangan. 7. Jika tanpa pengarang ditulis anonim. 8. Ditulis tanpa nomor urut. 9. Ditulis atau disajikan sesuai abjad. Dan yang ke-10, jika lebih dari satu baris, maka baris selanjutnya masuk ke dalam sekitar 4-5 huruf. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun, judul, dan nama kota tempat diterbitkan. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku yaitu Ayu Diana dan Agus Budiman 2011. Penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, Surakarta 3 serangkai. Selanjutnya, Mega Sukawardani dan kawan-kawan 2010, Kebudayaan Lokal Yogyakarta Andi. Dan yang terakhir, Anonim Tanpa Nama, Hakikat Anak Muda, Bandung, Pustaka Setia. 2. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, judul ditulis diletakkan di antara tanda kutip, data publikasi berisi alamat website, protokol atau alamat email, dan waktu akses dilakukan. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet yaitu Hasibuan Nusli menanam jengkol di Bukit Kafur. http://2 www.duniatani.or.id _riset_Rusli _Pewija jengkol.html. Diakses pada 12 Juni 2020. Selanjutnya, http://2 globalisasi.blogspot.com _2021 _01 dampak _globalisasi di Indonesia.html. Diakses pada 28 Januari 2021. Dan yang terakhir, http://2 ekonomiproject.blogspot.com
2021-28-01, tanda penghubung negara, tanda penghubung Asia, tanda penghubung Tenggara, titik HTML diakses pada 28 Januari 2021. 3. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun, judul artikel, dan forum penelitian. Adapun contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel yaitu Kansil CL 2002, orientasi baru penyelenggaraan pendidikan program profesional dalam memenuhi kebutuhan dunia industri. Forum penelitian 1, 2, 57-61 halaman. 4. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Urutan penulisannya yaitu nama pengarang jika ada, untuk artikel tanpa nama pengarang atau anonim, judul artikel atau raju dalam koran dengan tanda kutip, nama surat kabar atau majalah dengan huruf italik, dan data penerbit yakni nomor dan bulan. Adapun contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran yaitu Sasmita 2011, mode pakaian yang cocok untuk kuliah, Yogyakarta, majalah Femina, diakses pada 28 Januari 2021. Selanjutnya, Ilyas 2006, modifikasi ban mobil dengan harga terjangkau, Malang, berita otomotif, halaman 17. Dan yang terakhir, Rini Andini, buat masker sendiri dengan bahan utama stroberi, Jakarta, majalah Femina, halaman 45. Kelima, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun, judul, tahun terbit, dan nama universitas tempat terbit. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber makalah atau skripsi, tesis, dan disertasi yaitu Sari Lilik 2010, implementasi rekonsiliasi bank terhadap UKM di Pontianak, skripsi Pontianak Universitas Terbuka. Selanjutnya, Dirvan 2015, analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan bank, skripsi Jakarta Universitas Muhammadiyah. Dan yang selanjutnya lagi, Mariana 2007, pandangan umum terhadap politik di Indonesia, skripsi Depok Universitas Indonesia atau UI. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Urutan penulisannya yaitu nama penulis, judul, tahun, dan forum penelitian. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal yaitu Alia Mauliah 2010, probabilitas pasar modal dan perbankan di lingkungan perdesaan, Jurnal Statistik 11/2, halaman 18-20. Selanjutnya, Awi Putra 2015, penerapan pendidikan karakter dan pembelajaran akhidah dan akhlak, Jurnal Pendidikan Dasar Islam 9/2-15-17 halaman. Dan yang terakhir, Nagita Safira 2012, kesalahan yang sering dicatat pada rekonsiliasi bank, Jurnal Akuntansi 10/2, halaman 10-15. Sekianlah yang bisa saya jelaskan mengenai daftar pustaka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.